Pernahkah kalian membayangkan, ada kisah romantis ondel-ondel bersama seekor hewan langka bernama Saola, yang menghiasi istana kristal Samarkand dengan buah salak bersinar? Yuk, kita ikuti ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, sebelum lanjut, silakan like video ini, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini biar kita makin semangat berbagi cerita penuh hikmah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jangan lupa tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar, karena dengan sholawat hidup kita akan penuh berkah. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah, menjalani hidup dengan hati yang bersih, dan terus berusaha dekat dengannya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kisah yang akan kita dengar hari ini juga tentang cahaya, yang menjadi simbol hidayah dan keindahan iman. Silakan tulis juga di komentar, kalian berasal dari kota mana, biar kita makin akrab sesama penonton. Tonton sampai selesai ya, karena di deskripsi ada satu pertanyaan. Kalau kalian jawab benar di komentar, akan ada hadiah doa istimewa di akhir penutup. Di halaman depan Istana Kristal Samarkand, langit sore masih menyisakan rona jingga, tetapi cahaya yang memancar dari sekeranjang buah salak bersinar yang diangkat oleh ondel-ondel Silphine jauh lebih memukau daripada matahari yang hendak tenggelam. Tangannya yang besar, terbuat dari kayu tua berukir halus, menggenggam erat pegangan keranjang itu seolah sedang mempersembahkan persembahan suci kepada seluruh penjuru alam. Setiap buah salak yang ada di dalamnya tidak tampak seperti buah biasa. Kulitnya yang biasanya berwarna coklat kasar berubah menjadi butiran sisik emas, bercahaya seperti bintang yang bisa digenggam. Kilau lembutnya berdenyut pelan, seperti jantung yang hidup, menghembuskan napas hangat ke udara di sekelilingnya. Dari keranjang itu, cahaya emas menyembur pelan, lalu menjalar ke segala arah, memantul pada permukaan dinding istana yang terbuat dari kristal bening. Setiap cahaya yang menyentuh permukaan itu berubah menjadi pelangi kecil, membias indah, membentuk garis-garis warna yang menari di udara. Cahaya itu menjalar lebih jauh, menelusuri pahatan kaca, mengisi ukiran-ukiran halus yang bagaikan akar pohon kehidupan, sehingga seakan-akan seluruh istana sedang bangun dari tidur panjangnya. Tiap dinding berkilau, tiap pilar bercahaya, dan setiap permukaan kaca menjadi cermin yang memantulkan keindahan itu ke segala penjuru Samarkand. Di samping Silphine, Saola berdiri anggun, tubuhnya yang ramping penuh ketenangan bak bayangan dari hutan jauh di pegunungan Anamite. Hewan yang hampir tak pernah terlihat manusia itu kini hadir di halaman megah istana, sebagai saksi dari peristiwa yang tak akan terlupakan. Tanduknya yang panjang melengkung ke belakang bagaikan dua sabit hitam, kini berubah bagai kristal hidup yang ikut menangkap cahaya emas dari buah salak bersinar. Saat kilau itu merambat di permukaan tanduknya, tampak garis-garis cahaya yang mengalir perlahan, seakan tanduk Saola adalah sungai cahaya yang menghubungkan bumi dengan langit. Orang-orang yang berkumpul di halaman istana menatap dengan mata membelalak, mulut ternganga, dan hati yang bergetar. Mereka datang dari segala penjuru Samarkand, pedagang dari pasar, penjaga gerbang, para pengrajin kaca, hingga anak-anak kecil yang biasanya berlarian di jalan-jalan sempit kota tua. Semua terdiam, terpesona oleh pemandangan yang tampak mustahil dijelaskan dengan kata-kata. Seakan-akan mereka tidak lagi sedang berdiri di bumi, melainkan sedang menatap langsung pada fajar baru yang lahir dari rahim batu permata. Cahaya itu menembus kabut tipis sore, memantulkan bayangan emas di wajah-wajah penduduk, membuat air mata jatuh tanpa mereka sadari. Bagi sebagian orang tua yang pernah mendengar legenda lama, apa yang mereka lihat saat itu bukan sekadar cahaya dari buah ajaib. Mereka berbisik lirih, menyebut bahwa ini adalah tanda kebangkitan kembali kejayaan Samarkand yang dahulu dikenal sebagai kota cahaya dan peradaban. Para pujangga yang berdiri di antara kerumunan langsung menggenggam pena dan gulungan kertas, ingin segera mengabadikan momen itu menjadi syair yang kelak akan dilantunkan di pasar, di kafe teh, dan di sekolah-sekolah sebagai kisah kebanggaan generasi baru. Sementara itu, Silphine sendiri tidak hanya sekadar mengangkat keranjang itu dengan tubuh kayunya yang kokoh. Ada getaran halus di dalam dirinya, getaran yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang hidup dengan cinta dan harapan. Matanya yang besar, terbuat dari kaca hitam mengkilap, menangkap pantulan cahaya dari buah salak,
dan dalam pantulan itu tampak dirinya yang tak hanya sekadar ondel-ondel, tetapi juga sosok penjaga, penyembuh, dan penyatu. Seolah-olah buah itu sedang memilih dirinya sebagai pembawa pesan bagi umat manusia. Saola, meski hanya seekor hewan, tampak seolah mengerti betapa besar arti momen itu. Ia menundukkan kepalanya perlahan, tanduknya yang bercahaya ikut bergetar halus. Lalu dari napasnya keluar embun dingin yang bercampur dengan cahaya, menciptakan kabut emas tipis di sekeliling mereka. Kabut itu kemudian terbawa angin, menyelimuti penduduk yang hadir. Begitu kabut itu menyentuh kulit mereka, ada rasa damai yang meresap hingga ke tulang. Seorang anak kecil menjerit gembira, mengangkat tangannya mencoba meraih kabut bercahaya itu, dan tawa riangnya membuat suasana halaman istana makin hidup. Seseorang dari kerumunan mulai berteriak, "Lihat, cahaya itu bukan sekadar sinar, itu adalah janji." Spontan, banyak orang yang mengangguk dan mengulang kata-kata itu, hingga berubah menjadi lantunan serempak. "Itu janji, itu janji." Suara itu bergema, menyatu dengan cahaya yang terus memancar, hingga seluruh halaman istana terasa bergetar oleh perpaduan gema suara manusia dan kilau cahaya keemasan. Sementara itu, burung-burung yang biasanya hinggap di pepohonan sekitar istana ikut terbang melingkari halaman. Sayap mereka memantulkan cahaya buah salak, membuat langit senja dipenuhi kilatan emas dan perak. Bahkan angin sore yang berhembus pun seakan membawa aroma baru. Perpaduan wangi salak matang, bau tanah yang basah, dan harum kristal yang berkilau. Semua indera manusia yang hadir tersentuh. Mata oleh cahaya, telinga oleh lantunan suara, hidung oleh aroma, kulit oleh sentuhan kabut cahaya, dan hati oleh rasa damai yang tak terlukiskan. Waktu seakan berhenti. Tidak ada yang berani bergerak terlalu cepat. Takut pemandangan itu akan hilang. Para penjaga istana yang biasanya berdiri kaku kini pun menunduk, merasakan getaran halus di dada mereka. Seorang tetua kota berlutut di hadapan Silphine dan Saola, memanjatkan doa syukur kepada Sang Pencipta atas anugerah cahaya yang diturunkan. Doa itu lirih. Tetapi justru doa lirih itulah yang memantul ke dinding kristal, hingga terdengar jelas oleh semua orang. Seakan Allah sendiri yang sedang menjawab doa hambanya dengan menghadirkan keindahan itu di depan mata mereka. Semua orang tahu, sejak saat itu halaman depan Istana Kristal Samarkand tidak lagi hanya sekadar halaman. Ia telah berubah menjadi panggung cahaya, tempat kisah cinta, persatuan, dan keajaiban akan dikenang selama berabad-abad. Dan semua itu bermula dari tangan ondel-ondel Silphine yang mengangkat sekeranjang salak bersinar, ditemani Saola yang tanduknya ikut berkilauan. Saat malam perlahan turun di Samarkand, langit yang semula berwarna jingga berubah menjadi biru tua, lalu semakin pekat hingga menyelimuti seluruh cakrawala dengan selimut gelap bertabur bintang. Angin malam yang sejuk menyusup melewati menara-menara kristal, membawa serta aroma tanah basah dan bunga-bunga yang mekar di taman istana. Dalam suasana itu, Silphine dan Saola melangkah masuk ke lorong kaca Istana Kristal Samarkand, seakan sedang berjalan menuju sebuah dunia baru yang hanya bisa dijangkau oleh jiwa-jiwa yang terpilih. Lorong kaca itu panjang dan berliku, terbentang dari halaman depan hingga menuju jantung terdalam istana. Dindingnya terbuat dari kristal bening yang begitu halus, sehingga setiap pantulan cahaya kecil saja bisa menjelma menjadi ribuan kilau yang menari. Lantai lorong memantulkan bayangan langkah mereka. Bayangan ondel-ondel Silphine dengan tubuh kayunya yang kokoh, serta sosok Saola yang elegan dengan tanduknya yang panjang melengkung. Setiap langkah mereka menimbulkan gema lembut, seperti bunyi dentingan bel kaca yang saling beradu. Di tangan Silphine, masih tergenggam sekeranjang buah salak bersinar. Namun kini buah itu tidak hanya sekadar ditampilkan kepada orang banyak, melainkan dipersiapkan untuk sebuah tujuan yang lebih besar, mengubah lorong kaca menjadi lorong cahaya. Dengan hati-hati, Silphine mengambil satu buah salak bersinar. Buah itu berdenyut lembut, seolah hidup, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Ia lalu menempelkan buah itu pada celah kecil di dinding kristal. Ajaibnya, buah itu langsung menyatu dengan dinding, menempel seperti permata yang ditanam dengan sempurna. Begitu buah pertama terpasang, sinarnya menyebar melalui serat-serat kristal dinding, menjalar ke segala arah. Seakan-akan dinding kaca yang tadinya hanya berkilau samar kini berubah menjadi sungai cahaya yang mengalir, memantulkan rona emas di setiap permukaannya. Silphine menatap hasil itu dengan mata berkilau, lalu melanjutkan dengan menempelkan buah berikutnya. Satu demi satu,
Buah-buah salak bersinar itu ia tempelkan di sepanjang lorong. Setiap buah menjadi lentera kecil yang berdenyut, bercahaya seperti bintang yang menempel di dinding malam. Saola berjalan di sampingnya, langkahnya tenang namun penuh wibawa. Sesekali hewan suci itu menundukkan kepalanya, menggunakan ujung tanduknya untuk mendorong buah yang sedikit miring agar lebih pas menempel. Tanduknya memantulkan cahaya buah, membuat garis-garis cahaya emas menari di sepanjang lengkung tanduknya. Dari napas Saola, keluar embun putih tipis yang bercampur dengan kilauan buah, menciptakan lingkaran kabut bercahaya yang mengikuti langkah mereka seperti aura pelindung. Setiap kali sebuah buah salak bersinar terpasang, lorong itu semakin terang. Cahaya yang muncul bukan cahaya biasa. Ia hangat, tidak menyilaukan, melainkan menenangkan. Orang yang melintas di lorong itu akan merasa seakan berada di dalam pelukan damai, seakan semua luka hati dan beban hidup larut dalam cahaya itu. Lorong yang tadinya dingin dan kaku kini berubah menjadi jalur suci, bagaikan jalan menuju surga yang diterangi bintang-bintang. Dari luar lorong, burung-burung malam mulai berdatangan. Ada burung hantu putih dengan mata sebesar permata, ada kelelawar kecil dengan sayap transparan, bahkan ada burung misterius yang bulunya memantulkan warna biru keperakan. Mereka melintas satu persatu, lalu berputar-putar di atas lorong, seolah sedang menyaksikan sebuah pertunjukan agung. Sayap mereka sesekali menyentuh kilau cahaya yang keluar dari buah salak, dan kilau itu memercik, berubah menjadi debu emas yang jatuh ke tanah seperti salju bercahaya. Makin lama, lorong kaca berubah. Cahaya dari buah salak bersinar yang menempel di dinding semakin banyak, saling terhubung satu sama lain, membentuk pola bintang yang berkelip. Jika dilihat dari jauh, lorong itu tampak seperti sungai emas yang mengalir di tengah istana, sebuah lautan cahaya yang berdenyut dengan ritme kehidupan. Orang-orang yang masih berkumpul di halaman luar istana menoleh ke arah lorong itu, dan dari tempat mereka berdiri, tampak seolah istana sedang bernapas dengan cahaya, hidup dengan jiwa yang baru. Silphine terus bekerja dengan sabar, menempelkan satu demi satu buah salak. Tangannya yang besar dan kokoh tetap penuh kelembutan. Ia memperlakukan setiap buah seakan itu adalah permata paling berharga di dunia, dan setiap kali ia selesai menempelkan satu, matanya memancarkan rasa syukur. Saola tetap mendampinginya, kadang berhenti sejenak untuk mendengar suara yang hanya bisa ia pahami, suara gema cahaya di dalam dinding kristal. Keduanya saling melengkapi, bagaikan cahaya dan bayangan, kekuatan dan kelembutan, bumi dan langit. Dalam perjalanan itu, tidak hanya lorong yang berubah, tetapi juga hati setiap orang yang melihat. Mereka yang tadinya hanya menatap dari kejauhan kini, merasa cahaya itu memanggil jiwa mereka. Beberapa mulai menangis, bukan karena sedih, melainkan karena keindahan itu terlalu agung untuk ditahan di dalam hati manusia. Anak-anak kecil berlari di sekitar halaman, meniru gerakan Silphine, seolah mereka juga sedang menempelkan bintang ke dinding imajiner mereka sendiri. Dan akhirnya, ketika buah terakhir dari keranjang ditempelkan, seluruh lorong kaca menjelma menjadi sebuah samudra cahaya yang tak tertandingi. Setiap buah salak bersinar berdentum dengan cahaya keemasan, lalu cahaya itu saling terhubung, membentuk pola seperti rasi bintang di langit malam. Dari kejauhan, lorong kaca itu tampak tidak lagi sebagai bagian dari istana, melainkan sebuah jembatan kosmik yang menghubungkan bumi dengan langit. Burung-burung malam yang sejak tadi melintas kini berhenti, lalu mengepakkan sayapnya bersamaan. Suara kepakan itu berpadu dengan kilau cahaya, menghasilkan irama yang seolah-olah musik surgawi. Suara itu melayang ke seluruh penjuru Samarkand, membangunkan penduduk yang sudah terlelap, membuat mereka keluar rumah untuk menyaksikan keajaiban itu. Seluruh kota akhirnya berdiri sebagai saksi, menatap bagaimana istana kristal Samarkand benar-benar berubah menjadi lautan cahaya yang mempesona, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan di tengah semua itu, Silphine dan Saola berjalan berdampingan, seperti dua tokoh dari legenda lama yang turun untuk mengingatkan manusia akan arti persatuan, cahaya, dan cinta. Malam itu, Samarkand bukan lagi hanya kota dagang yang makmur, melainkan pusat cahaya dunia, dan semua itu bermula dari langkah kaki di lorong kaca, serta buah-buah salak bersinar yang berubah menjadi lentera abadi. Ruang tahta Istana Kristal Samarkand adalah ruang yang paling suci sekaligus megah dari seluruh bangunan itu. Terletak di pusat istana, ruangan tersebut dikelilingi pilar-pilar kaca setinggi menara yang berkilauan seperti pualam.
Langit-langitnya menjulang begitu tinggi hingga seakan menyentuh bintang, dihiasi ukiran rumit yang memantulkan cahaya bagai sungai perak yang mengalir tak berkesudahan. Lantai ruangan tersusun dari kepingan kristal berwarna biru safir, yang setiap langkah di atasnya menghasilkan bunyi gema menyerupai lantunan musik halus. Semua detail itu membuat siapapun yang masuk merasa seakan berada di jantung dunia, sebuah tempat yang lebih dekat dengan langit ketimbang bumi. Di tengah ruangan itu berdiri kursi kristal, tahta suci yang diakini sebagai warisan para leluhur Samarkand. Kursi itu bukan sekadar tempat duduk, melainkan simbol penyatu cahaya, kekuasaan, dan doa yang dipanjatkan sejak ribuan tahun. Bentuknya sederhana, tetapi keanggunannya tidak tertandingi. Sandarannya melengkung dengan ukiran berbentuk sayap burung, sementara lengannya dihiasi pola bintang yang memancar. Setiap helai ukiran pada kursi itu seolah memiliki nyawa, karena bila cahaya jatuh padanya, ukiran itu bergetar dan berpendar, bagaikan sedang menyanyi tanpa suara. Keheningan menguasai ruang tahta ketika Silphine dan Saola memasuki tempat itu. Pintu kaca raksasa menutup perlahan di belakang mereka, menimbulkan gema yang panjang dan dalam, seakan menandai dimulainya sebuah prosesi sakral. Silphine, dengan tubuh kayunya yang menjulang tinggi, membawa buah salak bersinar yang tersisa di pelukannya. Buah itu berbeda dari yang ditempelkan di lorong kaca. Ia adalah buah inti, buah paling bercahaya dari seluruh keranjang. Cahaya yang keluar darinya begitu terang, namun tetap lembut, memancarkan kilau emas bercampur merah jingga, menyerupai matahari yang baru lahir. Ketika Silphine mendekati kursi kristal, cahaya buah itu mulai berdenyut lebih cepat, seakan mengenali tempatnya. Getaran halus menjalar ke seluruh ruangan, membuat ukiran kaca di dinding ikut bergetar, lalu memantulkan suara gemerincing lembut seperti seruling kecil yang dimainkan oleh angin malam. Semua yang ada di ruangan itu, bahkan pilar-pilar kaca raksasa, seakan menundukkan diri menyambut buah tersebut. Dengan gerakan penuh hormat, Silphine mengangkat tinggi buah salak bersinar itu. Tangannya bergetar sedikit, bukan karena lelah, melainkan karena kesakralan momen yang sedang ia jalani. Buah itu memancarkan cahaya semakin kuat hingga wajah kayu Silphine tampak disinari dari dalam, membuatnya terlihat seperti makhluk dari dunia lain. Lalu, dengan perlahan dan penuh kelembutan, ia menaruh buah itu tepat di atas kursi kristal. Begitu buah menyentuh permukaan kursi, terjadi keajaiban. Buah itu tidak lagi tampak sebagai sekadar buah. Lapisan kulitnya yang bersisik mengelupas satu persatu, bukan sebagai bagian yang layu, tetapi sebagai serpihan cahaya yang terbang ke udara. Dari dalamnya, muncul inti yang berbentuk lebih murni, menyerupai permata yang tak pernah dilihat manusia sebelumnya. Permata itu terus berubah bentuk, memanjang, melebar, dan akhirnya menyatu dengan ukiran kursi. Dalam hitungan detik, buah salak bersinar itu menjelma menjadi sebuah mahkota. Mahkota itu luar biasa indahnya, terbuat dari cahaya padat yang berkilauan, dengan lengkungan emas bercampur kristal yang menyatu secara alami. Di atasnya terdapat permata berbentuk bintang 5, yang berdenyut seakan jantung kosmos itu sendiri tertanam di dalamnya. Setiap kali permata itu berdenyut, sinarnya menyebar ke seluruh ruangan, membuat dinding, pilar, bahkan lantai berkilau seperti lautan cahaya. Saola yang sejak tadi berdiri tenang di sisi Silphine kini bergerak. Dengan langkah anggun, ia mendekati kursi kristal. Dari tanduk panjangnya yang melengkung, tiba-tiba jatuh kelopak bunga. Kelopak itu bukan kelopak biasa. Warnanya putih perak dengan ujung keemasan, seolah terbuat dari cahaya yang membeku. Kelopak-kelopak itu jatuh perlahan, melayang seakan tertahan oleh waktu, lalu mendarat di sekitar kursi kristal. Begitu menyentuh lantai, kelopak-kelopak itu memancarkan cahaya lembut yang menjalar membentuk pola melingkar, menyerupai lingkaran suci yang melindungi mahkota. Pola itu tampak seperti bunga kosmik yang sedang mekar di tengah ruangan. Setiap kelopak yang jatuh memperkaya harmoni cahaya, sehingga lantai ruangan berubah menjadi taman bercahaya. Bukan hanya lantai, ukiran kaca di dinding pun merespons. Mereka berkilau lebih terang, bergetar lebih cepat, lalu mengeluarkan suara samar, seperti nyanyian ribuan paduan suara yang datang dari dalam kristal itu sendiri. Tidak ada bahasa yang bisa menggambarkan nyanyian itu, tetapi siapapun yang mendengarnya akan merasakan damai, seakan mereka sedang kembali ke asal mula kehidupan. Silphine menunduk, tangannya bersedekap di depan dada, menghormati mahkota cahaya yang baru lahir.
Saola pun menundukkan kepalanya, membuat sinar dari tanduknya memantul ke permata di mahkota. Pantulan itu menimbulkan cahaya pelangi yang melintas ke seluruh ruangan, menjalin antara mahkota, kursi kristal, dan ukiran kaca. Ruangan tahta kini benar-benar hidup. Ia tidak lagi hanya sebuah ruangan, melainkan sebuah makhluk agung yang bernyanyi dalam cahaya abadi. Mereka yang berada di luar ruangan merasakan getarannya. Tanah bergetar lembut. Udara membawa aroma bunga yang tidak pernah mereka cium sebelumnya, dan hati mereka dipenuhi ketenangan. Penduduk Samarkand, yang sudah terpesona dengan lorong bercahaya, kini menatap istana dengan mata penuh air mata. Mereka tahu, sesuatu yang suci baru saja lahir di ruang tahta. Mahkota cahaya yang tidak hanya milik raja, tetapi milik seluruh jiwa yang tinggal di bawah langit Samarkand. Di dalam ruangan, gema cahaya terus berlangsung. Mahkota itu bersinar tanpa henti. Kelopak bunga dari tanduk Saola tetap berjatuhan, dan ukiran kaca tetap bernyanyi. Semua itu berlangsung dalam harmoni sempurna, seakan waktu sendiri berhenti untuk memberi penghormatan. Silphine berdiri kokoh, menjadi saksi dari peristiwa yang akan dikenang selamanya. Saola berdiri di sisinya, menjadi penjaga keabadian. Malam itu, ruang tahta tidak hanya berkilau indah, melainkan juga menjadi pusat semesta kecil. Cahaya yang lahir dari buah salak bersinar, dari kelopak Saola, dan dari nyanyian ukiran kaca berpadu menjadi satu simfoni abadi. Sebuah simfoni yang tidak akan pernah padam, karena sejak saat itu, ruang tahta Istana Kristal Samarkand telah berubah menjadi altar cahaya yang akan selalu bernyanyi dalam keabadian. Taman dalam Istana Kristal Samarkand adalah sebuah rahasia yang hanya sedikit orang tahu. Letaknya tersembunyi di balik lorong kaca panjang yang berkelok, diapit dinding kristal yang bening bagai es abadi. Saat pertama kali melangkah ke taman itu, pengunjung akan merasa seolah memasuki dunia lain. Udara di dalamnya dingin, tetapi juga segar, membawa aroma samar dari bebungaan kaca yang hanya mekar saat terkena cahaya bulan. Pohon-pohon kristal berdiri tegak seperti pilar-pilar alam, batangnya berkilau seperti permata, cabang-cabangnya menjulang dengan bentuk rumit menyerupai jaring bintang, dan daunnya berupa kepingan tipis berkilau yang bergetar bila disentuh angin. Namun malam itu, semua keindahan itu tampak redup. Taman yang biasanya bersinar samar kini tenggelam dalam kegelapan, seolah merindukan sesuatu yang dapat membangkitkan kembali nyawanya. Keheningan terasa begitu dalam hingga langkah kaki Silphine dan Saola bergema lembut di permukaan tanah kristal. Saola berjalan anggun, membawa sebuah keranjang besar di punggungnya. Keranjang itu dipenuhi buah salak bersinar, masing-masing memancarkan cahaya redup yang seakan tertidur, menunggu saatnya untuk bangun. Cahaya-cahaya kecil dari buah itu menimbulkan efek unik. Bayangan-bayangan samar menari di permukaan pohon dan dinding taman, menciptakan ilusi bahwa ada ribuan kunang-kunang tersembunyi di sekeliling mereka. Silphine, dengan tubuh kayu besar yang anggun, berjalan di sisi Saola. Tangannya yang panjang menyentuh satu demi satu buah, seakan memberi mereka sapaan hangat. Setiap kali ia menyentuhnya, cahaya buah itu berdenyut pelan, lalu kembali redup. Seolah mereka mengenali sentuhan Silphine, menunggu momen ketika cahaya sejati mereka akan dilepaskan. Di mata Silphine, buah-buah itu bukan sekadar hadiah dari bumi, melainkan kunci untuk membuka kehidupan baru bagi taman dalam istana. Mereka berhenti di tengah taman, tepat di bawah pohon kristal terbesar. Pohon itu adalah inti dari seluruh taman, dengan batang setebal menara kecil dan cabang-cabang yang menjulur luas hingga menyentuh dinding kaca. Biasanya, pohon itu memancarkan cahaya biru muda, tapi malam ini ia tampak suram, seperti lilin yang hampir padam. Silphine menatap pohon itu dalam-dalam, lalu tersenyum lembut, seolah tahu bahwa ia akan segera mengembalikan cahaya yang hilang. Dengan gerakan penuh kelembutan, Silphine mengambil satu buah salak bersinar dari keranjang di punggung Saola. Cahaya buah itu berdenyut pelan, dan ketika ia mengangkatnya tinggi-tinggi, sinarnya tampak semakin hidup. Perlahan, ia menggantungkan buah itu pada salah satu dahan pohon kristal. Begitu buah tergantung, sebuah keajaiban terjadi. Cahaya yang tadinya redup tiba-tiba menyala terang, merambat ke seluruh cabang pohon, lalu menurun kembali ke batangnya. Pohon kristal yang sebelumnya gelap kini berpendar bagai obor raksasa yang baru dinyalakan. Silphine tersenyum puas, lalu mengambil buah kedua. Kali ini, ia menggantungnya di cabang sebelah timur.
Cahaya dari buah itu menyebar dan berpadu dengan cahaya pertama, membentuk kilauan berlapis yang menari di permukaan dinding kaca taman. Setiap buah yang digantungkan menambah harmoni cahaya, bagaikan nada yang berpadu dalam lagu yang semakin indah. Seolah membantu dengan mendekati pohon-pohon lain, memudahkan Silphine menjangkau cabang yang lebih tinggi. Buah demi buah digantungkan. Cahaya mereka yang semula lembut, kini berubah menjadi gemerlap terang. Dalam waktu singkat, seluruh taman yang tadinya tenggelam dalam kegelapan kini berubah total. Setiap pohon kristal memantulkan cahaya buah, mengubah taman menjadi hutan bercahaya. Dahan-dahan tampak bagai lampion, lantai kristal berkilauan bagai lautan bintang, dan udara dipenuhi pantulan cahaya keemasan yang menari-nari mengikuti hembusan angin malam. Keindahan itu tidak hanya terlihat, tetapi juga terasa. Suasana taman menjadi hangat, udara dipenuhi energi lembut yang membuat siapapun yang berada di sana merasa tentram. Bahkan suara pun ikut berubah. Gema langkah yang sebelumnya kaku kini terdengar seperti denting musik. Taman itu seakan kembali hidup, menjadi jantung yang berdenyut bagi seluruh istana. Dari celah-celah dinding kaca, sesuatu yang menakjubkan mulai muncul. Kilauan kecil seperti debu cahaya beterbangan, lalu berputar dan menyatu, membentuk wujud mungil dengan sayap transparan. Itulah peri kaca, makhluk penjaga taman yang selama ini tertidur dalam gelap. Mereka keluar satu persatu, jumlahnya ratusan, bahkan ribuan, memenuhi udara taman. Sayap mereka memantulkan cahaya buah salak bersinar, menghasilkan kilau pelangi yang bergerak lincah ke segala arah. Peri kaca menari dengan riang di bawah cahaya buah. Mereka melayang di sekitar Silphine dan Saola, berputar-putar seolah memberi ucapan terima kasih. Beberapa peri hinggap di tanduk Saola, mengubahnya menjadi menara cahaya yang berkilau dengan ribuan bintang kecil. Yang lain menari di sekitar tangan Silphine, meninggalkan jejak cahaya seperti bunga api yang mekar di udara. Musik halus terdengar, bukan dari alat, melainkan dari gerakan sayap peri yang bergetar bersamaan. Nada-nada itu berpadu dengan cahaya, membentuk harmoni yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Silphine menatap pemandangan itu dengan mata berbinar. Ia tahu, buah salak bersinar bukan sekadar hiasan. Ia adalah kunci yang membangkitkan kehidupan tersembunyi dari taman ini. Saola pun mengangkat kepalanya tinggi, membiarkan para peri menari di sekelilingnya. Matanya yang teduh bersinar lembut, memantulkan kilauan cahaya yang membanjiri taman. Mereka berdua tahu, malam itu adalah malam yang tidak akan pernah terlupakan. Seiring waktu, cahaya buah yang digantung semakin kuat, tetapi tidak menyilaukan. Justru ia memberi rasa hangat yang mengisi hati setiap makhluk di taman itu. Pohon-pohon kristal tampak tersenyum. Peri kaca terus menari dengan riang, dan udara dipenuhi dengan perasaan damai yang dalam. Taman itu kini bukan lagi sekadar ruang tersembunyi, melainkan sebuah hutan cahaya yang hidup, berdenyut dengan energi persatuan antara makhluk kayu, hewan suci, buah ajaib, dan roh-roh kaca. Bagi Silphine dan Saola, prosesi itu lebih dari sekadar menghiasi taman. Itu adalah wujud dari sebuah janji. Janji bahwa Samarkand akan terus bersinar, tidak hanya dari istananya, tetapi juga dari hati semua penghuninya. Dan janji itu kini telah diwujudkan dengan cahaya buah salak yang bersinar abadi di taman dalam istana. Puncak menara istana kristal Samarkand menjulang tinggi ke langit malam, seperti jari-jari cahaya yang hendak menyentuh bintang. Menara itu adalah mahkota dari seluruh bangunan, terbuat sepenuhnya dari kristal bening yang berlapis-lapis, sehingga tampak berkilau bagai gunung es yang diterangi dari dalam. Angin malam bertiup kencang di ketinggian itu, membawa aroma bunga kaca dari taman bawah, bercampur dengan dingin yang menembus tulang. Namun justru di sanalah, pada ketinggian yang seolah memisahkan bumi dari langit, keindahan terakhir akan lahir. Silphine berdiri di tepi menara, tubuh kayunya tegak bagai patung agung. Di tangannya, ia menggenggam buah salak bersinar terakhir. Tidak seperti buah-buah sebelumnya yang sudah menghiasi lorong, ruang tahta, dan taman, buah ini adalah inti dari segalanya. Buah penutup, buah puncak, buah yang akan mempersatukan seluruh cahaya menjadi satu. Cahaya yang keluar darinya berdenyut lebih kuat, seolah merasakan bahwa takdirnya sudah dekat. Saola berdiri di samping Silphine, tubuhnya berkilau diterpa pantulan kristal. Hewan suci itu menundukkan kepala, tanduknya berkilauan dalam cahaya buah, memberikan restu tanpa kata. Gerakan itu sederhana,
tetapi penuh makna. Seakan dunia alam dan roh menyatu dalam sikap Saola, mendukung apa yang hendak dilakukan Silphine. Dengan langkah mantap, Silphine berjalan ke titik tertinggi menara. Setiap langkahnya membuat lantai kristal bergetar, menimbulkan gema halus seperti lonceng kaca yang berdentang jauh. Angin berputar di sekeliling mereka, tetapi bukan angin biasa. Ia bergerak mengikuti ritme cahaya buah, berputar membentuk pusaran lembut yang melindungi keduanya. Silphine kemudian mengangkat buah itu tinggi-tinggi ke arah langit. Tangan kayunya menjulang, seolah ingin mempersembahkan cahaya itu kepada bintang-bintang di atas. Saat buah itu mencapai titik tertinggi, cahayanya meledak dalam pancaran emas murni. Gelombang cahaya itu tidak hanya memancar ke atas, tetapi juga memantul melalui menara kristal, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh kota Samarkand terhanyut dalam cahaya. Jalanan sempit yang berliku, pasar malam yang dipenuhi pedagang, rumah-rumah kaca kecil di pinggiran kota, semuanya disinari oleh pancaran emas lembut. Bangunan-bangunan tua yang tadinya gelap kini tampak bagai dilapisi permata. Sungai yang mengalir di tengah kota berkilau seperti jalur bintang cair, dan langit malam yang penuh bintang pun seolah ikut menunduk menyambut. Penduduk Samarkand yang sebelumnya hanya menyaksikan dari jauh kini terpesona sepenuhnya. Mereka menengadah, menutup wajah dengan tangan karena silau, tetapi kemudian menurunkannya kembali karena sinar itu bukan menyakiti mata, melainkan menenangkan hati. Anak-anak tertawa kegirangan, berlari-lari sambil menunjuk cahaya yang menari di udara. Orang tua berpegangan tangan, air mata mereka jatuh bukan karena sedih, tetapi karena bahagia yang terlalu besar untuk ditampung. Di pasar, para pedagang menghentikan aktivitasnya. Lampu-lampu minyak dipadamkan karena tak lagi dibutuhkan. Cahaya buah salak bersinar lebih terang daripada api manapun, lebih hangat daripada obor manapun. Para musisi yang biasa memainkan alat musik di sudut jalan spontan mengangkat instrumen mereka, dan tanpa dikomando, sebuah melodi penuh sukacita lahir, berpadu dengan cahaya yang memenuhi kota. Di alun-alun, ribuan orang berkumpul, bersorak dengan suara bulat. Suara sorak itu bukan sekadar tanda kagum, melainkan tanda persatuan. Mereka tahu, malam itu bukan hanya tentang keindahan cahaya, tetapi tentang lahirnya sebuah era baru. Era ketika manusia kayu, hewan suci, dan buah ajaib bukanlah simbol terpisah, melainkan satu kesatuan yang menjaga Samarkand. Sementara itu, di puncak menara, Silphine menundukkan kepalanya sebentar, seolah ikut menyerap doa-doa yang naik dari kota. Saola menatapnya dengan mata teduh, lalu mengeluarkan dengusan lembut yang terdengar bagai doa purba. Angin membawa suara itu turun ke kota, bercampur dengan sorak-sorai penduduk, menjadi simfoni antara bumi, langit, dan hati manusia. Cahaya dari buah terakhir itu terus menyebar, tidak padam. Ia merambat ke setiap sudut kota, bahkan masuk ke ruang-ruang kecil yang gelap. Gang sempit yang sebelumnya menakutkan kini terang benderang. Atap rumah-rumah memantulkan cahaya bagai lautan bintang di bumi. Bahkan hewan-hewan malam, burung hantu, kelelawar, kucing liar, keluar dari persembunyian mereka, menatap langit dengan rasa kagum. Tidak hanya Samarkand yang berubah. Dari kejauhan, desa-desa di luar kota pun melihat sinar keemasan itu. Mereka berhenti bekerja, keluar rumah, lalu menatap cahaya yang menjulang dari menara istana. Mereka tahu, cahaya itu adalah pertanda bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di Samarkand. Banyak yang berlutut, berdoa, dan berjanji untuk hidup dalam persatuan seperti yang ditunjukkan malam itu. Silphine tetap memegang buah tinggi-tinggi, meski kini cahaya sudah menyatu dengan menara. Ia merasa tubuhnya dipenuhi energi hangat, seolah seluruh alam mengalirkan kekuatannya ke dalam dirinya. Saola mendekat, menyentuhkan tanduknya pada kaki Silphine, memberi isyarat bahwa tugas mereka telah selesai. Akhirnya, buah itu larut sepenuhnya ke dalam menara. Tidak lagi terlihat sebagai benda, tetapi sebagai inti cahaya yang terikat selamanya pada kristal. Menara kini bersinar dari dalam, bagai matahari kedua yang berdiri di tengah kota. Samarkand akan selalu diterangi, bukan hanya oleh lampu buatan manusia, tetapi oleh cahaya abadi dari buah ajaib, restu hewan suci, dan ketulusan hati ondel-ondel penjaga cahaya. Sorakan penduduk mencapai puncaknya. Mereka saling berpelukan, bernyanyi, menari di jalanan. Malam itu berubah menjadi pesta besar.
Bukan pesta dengan minuman atau pesta penuh kemewahan, tetapi pesta cahaya dan kebersamaan. Semua orang merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan di atas menara, Silphine dan Saola berdiri berdampingan, memandang ke arah kota yang kini bersinar indah. Mereka tidak berkata apa-apa, karena tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan. Tapi mereka tahu, tugas mereka sudah selesai, dan Samarkand kini memasuki babak baru, era persatuan yang lahir dari kerjasama manusia kayu, hewan suci, dan buah ajaib. Malam itu, sejarah baru tertulis. Bukan di atas kertas, bukan di dalam kitab, tetapi di dalam hati setiap orang yang menyaksikan. Cahaya buah salak bersinar terakhir akan selalu dikenang sebagai cahaya yang membawa persatuan, cahaya yang membuat Samarkand bersinar abadi. Alhamdulillah, sudah selesai kisah kali ini. Jangan lupa, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Mari kita bertakwa, semoga hidup kita penuh cahaya. Kami mendoakan semoga Allah memberikan banyak rizki untuk umat Nabi Muhammad. Untuk yang berhasil menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, insya Allah kami doakan bisa berangkat haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Dan kalau jawabannya salah, jangan sedih, kalian tetap kami doakan selalu sehat. Tuliskan juga request judul cerita ondel-ondel, apalagi yang ingin kalian dengar di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.